kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Terkhusus kami dari kelas PGSDE, kelompok 6, mata kuliah kepemimpinan. Pada saat ini, kami akan membahas 3 hal. Yang pertama, kepemimpinan yang baik. Yang kedua, permasalahan yang sering terjadi di kepemimpinan OSIS. Yang ketiga, kepemimpinan OSIS yang baik. Baiklah, sebelum memulainya, saya sendiri akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya dari kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri, Christine Angelita Syanturi. Yang kedua, ada Cynthia Pasaribu. Yang ketiga, Maria Angel Christi. Dan yang keempat, Luciana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pasaribu dari kelas EPGSD 2020. Saya akan menjelaskan tentang ciri kepemimpinan yang baik. Saya akan menjelaskan tentang ciri kepemimpinan yang baik. Yang pertama adalah bersikap jujur. Setiap pemimpin harus bersikap jujur. Kejujuran akan membuat orang mempercayaimu dan itu sangat vital. Yang kedua adalah memberi teladan. Selain jujur, aspek terpenting lain adalah menjadi teladan. Jika kamu ingin anggota timmu rajin, kamu sebagai pemimpin pun harus rajin. Jika kamu ingin mereka disiplin, kamu sebagai pemimpin juga harus disiplin dan begitu seterusnya. Yang ketiga adalah berkomunikasi dengan efektif. Mampu dengan berkomunikasi efektif bukan berarti kamu harus jadi orang yang ulung atau harus punya teknik tinggi dalam komunikasi. Berkomunikasi efektif berarti mampu mengutarakan dengan sederhana dan jelas apa yang kamu inginkan, tidak pamer kecerdasan dengan bahasa yang rumit, karena itu justru bisa membuat anggota timmu kurang paham. Yang keempat adalah percaya pada orang lain. Sebagai pemimpin, kamu harus memberi instruksi soal apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Setelah kamu memberikan instruksi, kamu harus memberikan kepercayaan kepada anggotamu untuk menjalankan instruksi tersebut. Jangan berburuk sangka bahwa anggotamu pasti tidak mampu mengerjakan itu. Biarkan saja mereka mencoba sehingga dengan demikian mereka menjadi terlatih. Yang kelima adalah mau memberi dan meminta maaf. Sebagai pemimpin yang baik, kamu harus rela memaafkan. Dengan memberinya maaf, kamu sebenarnya juga memberikan motivasi yang positif baginya untuk mencoba lagi dengan lebih baik dan gak mengulang kesalahan yang sama. Kamu juga perlu memaafkan seseorang karena suatu saat pasti kamu pun dimaafkan. Ingat bahwa kamu pun gak sempurna, jadi pasti kamu juga akan berbuat kesalahan. Maka kamu harus perlu rendah hati, meminta maaf supaya orang yang kamu pimpin bisa terus menaruh kepercayaan kepada kamu. Yang keenam adalah tetap tenang sewaktu ada masalah. Sekeras apapun kamu dan orang yang kamu pimpin dalam berusaha, suatu saat pasti akan menemukan kesalahan. Saat itu terjadi, kamu perlu tetap berkepala dingin sebagai pemimpin. Kamu menjadi panutan anggota timmu. Jika kamu panik, pasti mereka pun ikut panik. Maka kamu perlu melatih ketenangan saat menghadapi masalah supaya keadaan gak bertambah runyam. Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Menjadi pemimpin memberimu kuasa yang besar, tapi juga tanggung jawab yang besar. Jika tim yang kamu pimpin akhirnya mengalami kegagalan, maka kamulah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kegagalan tersebut. Jangan lepas tangan atau malah menyalahkan bawahanmu. Sebaliknya, pemimpin yang baik justru rela pasang badan demi anggota timnya. Baginya lebih baik dirinya dipersalahkan bukan anggota timnya. Sikap seperti itu memang sedikit merugikan bagimu,
Tapi anggota timmu pasti akan sangat sayang dan berterima kasih padamu, dan itulah kebahagiaan terbesar dan menjadi seorang pemimpin. Oke? Hai, saya Ika Nurjana Harahap. Di sini saya akan menjabarkan tentang permasalahan yang sering terjadi pada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang kami ambil yaitu OSIS. Nah, setiap sekolah tentunya memiliki organisasi internal sekolah untuk siswa-siswinya. Organisasi tersebut adalah OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah. OSIS juga merupakan tempat untuk memberikan latihan kepemimpinan dan juga ekstrakurikuler. Karena OSIS merupakan salah satu organisasi yang penting dalam memajukan lembaga pendidikan yang ada. Untuk itu, sangat penting sikap kepemimpinan yang besar dalam diri setiap pengurus OSIS. Kepengurusan OSIS berganti setiap tahun ajaran baru, sehingga setiap orang dapat mencalonkan dirinya menjadi pengurus OSIS baru dan dapat menjadi contoh bagi teman-temannya yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Namun, banyak kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah sekarang ini yang peserta didiknya tidak merasa puas dengan kepemimpinan pengurus OSIS mereka, tetapi mereka sendiri tidak dapat menunjukkan pemimpin seperti apa yang mereka anggap pantas dan baik untuk menjadi pengurus OSIS sebenarnya. Seperti kasus yang sering terjadi di sekolah-sekolah, peserta didik banyak beranggapan pengurus OSIS yang tidak mengerti dan tidak menjalankan tugas-tugas sesuai dengan jabatan dan bidang yang diberikan kepadanya, membiarkan pengurus OSIS lainnya yang mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pengurus OSIS tersebut. Adapun permasalahan yang sering terjadi lainnya yaitu kegiatan OSIS yang jarang sekali terlihat. Partisipasi siswa yang tergabung dalam kepengurusan OSIS juga jarang sekali tampak. Dalam berorganisasi pada berbagai kegiatan yang diadakan oleh OSIS, seharusnya semua anggota OSIS berpartisipasi secara aktif. Namun sebaliknya, masih ada beberapa orang di antara mereka yang tidak aktif dan tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dan juga dalam hal bermain peran, Ketua OSIS hendaknya tampil dan berusaha bermain peran menjadi seorang pemimpin bersama dengan teman-teman dengan diamati oleh teman-teman lainnya dan juga guru pembimbing. Ketua OSIS harus dapat mengeluarkan sikap dan kepribadian layaknya pemimpin dengan bersikap bijaksana, adil, ramah, tegas, dan berani. Namun kenyataan yang ada dan terlihat, banyak pengurus OSIS yang tidak bisa mengembangkan kemampuan dan juga bakatnya dalam memimpin dan menjadi pemimpin. Adapun permasalahan lainnya yang sering terjadi pada kepemimpinan OSIS yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi kepada adik kelasnya. Yang kedua, cara memimpinnya kurang interaktif. Yang ketiga, anggotanya kurang terarah. Dan yang keempat, ketidakmampuan ketua OSIS dalam menampung suara dan juga berbagai keluhan dari siswa-siswi. Dan yang kelima, kinerja setiap anggota kurang baik. Yang keenam, setiap anggota kadang malu untuk mensosialisasikan acaranya. Dan yang ketujuh, kurang memperbanyak departemen atau divisinya. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di OSIS tersebut, tentunya mempunyai jalan keluar tersendiri dan tentunya memiliki cara bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan bagaimanakah ciri-ciri pemimpin yang baik itu. Nah, untuk penjelasan tentang ciri-ciri kepemimpinan yang baik akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Kepemimpinan adalah sesuatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi orang banyak agar mencapai satu tujuan tertentu. Dan OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah merupakan suatu organisasi yang resmi yang terdapat di dalam sekolah. Dalam kegiatan OSIS atau dalam organisasi OSIS tentunya terdapat seorang pemimpin atau sering disebut sebagai ketua OSIS. Ada beberapa cara agar dapat menjadi seorang pemimpin atau ketua OSIS yang baik. Pertama, yaitu menghargai orang lain, seperti seorang ketua OSIS menghargai pendapat atau hasil kinerja yang dilakukan oleh para anggotanya. Kedua, seorang ketua OSIS harus mempunyai performa pendidikan atau gaya belajar yang terbaik, karena seorang ketua OSIS akan menjadi panutan atau contoh oleh orang banyak. Yang ketiga, yaitu emosional yang stabil.
Hal ini sesuai dengan tujuan pemimpin sejati adalah mampu menstabilkan emosi sendiri, lalu menyelesaikan masalah eksternal. Kecerdasan dalam menentukan sikap dan emosi ketika menghadapi suatu permasalahan adalah kunci problem solving yang baik bagi seorang pemimpin. Yang paling utama dan terutama yaitu mampu bekerja sama dengan tim. Seorang ketua OSIS yang baik adalah mereka yang mampu bekerja sama dengan orang banyak tanpa mementingkan dirinya sendiri, tanpa mementingkan egoisnya sendiri. Bekerja dalam tim merupakan simbol dari bentuk demokrasi. Demikianlah video kami. Jika kami ada keselipan salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.